wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Eliana Fatika Sari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Ihsan Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya angkatan 2020. Tujuan video saya kali ini adalah tetap sama, yakni untuk memenuhi tugas mingguan saya. Langsung saja saya akan bahas tentang bahasa ekspresif anak. Nah, mulai dari sananya kita mungkin mulai mencari tahu apa sih bahasa ekspresif itu kan. Menurut Widodo 2008, bahasa ekspresif adalah kemampuan anak untuk mengeluarkan kata-kata yang berarti. Sedangkan menurut Fizal 2008 juga berpendapat bahwa bahasa ekspresif adalah bahasa lisan di mana mimik dan intonasi dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Jadi masih banyak lagi tentang pengertian bahasa ekspresif menurut para ahli. Selanjutnya, menurut Moily Charlton mengemukakan bahwa bahasa ekspresif adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Anak-anak dapat berbicara sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa, dapat memahami kosakata yang didengarkan dalam percakapan yang umum dikenal. Anak-anak belajar berbahasa sebagaimana mereka memperoleh pengetahuan lainnya, yakni melalui pengalaman dan masih lebih banyak lagi. Anak-anak dapat berbicara sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa, dapat memahami kosakata yang didengar dalam percakapan yang umum dikenal. Anak-anak belajar berbahasa sebagaimana mereka memperoleh pengetahuan lainnya, yakni melalui pengalaman. Ada lagi yang mengemukakan bahwa bahasa ekspresif anak adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara dan menulis. Selanjutnya, yakni karakteristik bahasa ekspresif. Ada lagi yang menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik dalam kemampuan bahasa ekspresif anak pada usia 4-6 tahun, yaitu terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. Ia telah dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar. Itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua, telah menguasai 90% dari fonem dan sintak dari bahasa yang digunakan. Yang ketiga, dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kata. Yang kelima, lingkup kosakata yang diucapkan anak menyangkut warna, rasa, bau, kecantikan, kecepatan, kelambatan, suhu, perbedaan, perbandingan jarak, permukaan antara kasar dan halus. Lalu selanjutnya yakni yang nomor 6, sudah dapat menjadi peran pendengar dengan baik. Dan yang terakhir yakni dapat berpartisipasi dalam sebuah percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Ada lagi yang terakhir, ternyata percakapan yang dilakukan anak usia 5-6 tahun telah menyangkut komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain serta apa yang dilihatnya. Ada lagi yakni tahap perkembangan bahasa ekspresif. Perkembangan bicara atau berbahasa anak dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perkembangan prasekolah, perkembangan kombinatori, dan perkembangan masa sekolah. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. Pertama, yakni tahap perkembangan bicara prasekolah. Maafkan karena rumah saya dekat dengan jalan, jadi ada suara iklan motor lewat. Saya lanjutkan, yakni pertama tahap berkembangnya prasekolah.
Disebut juga dengan perkembangan bicara anak sebelum memasuki masa sekolah, terbagi menjadi 3, yakni penanaman, tahap telegrafis, dan tahap transformasial. Perkembangan bicara kombinatori, perkembangan bicara masa sekolah. Dengan melihat beberapa tahap perkembangan tersebut, maka anak harus selalu mendapat stimulus sesuai dengan tahap perkembangannya agar kemampuan berbicara anak dapat memenuhi target dalam usia perkembangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa ekspresif. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak, yaitu pertama faktor intelijensi, 2 faktor jenis kelamin, 3 faktor perkembangan motorik. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi di luar diri anak, antara lain faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor perbedaan status sosial. Karena secara sosial budaya berasal dari kalangan atas dan menengah, lebih cepat perkembangannya bahasa daripada anak yang berasal dari kalangan bawah. Karena gimana ya? Karena anak dari orang kaya itu biasanya kan para orang tua menambahkan kayak bimbingan sendiri dari orang-orang seperti guru-guru privat gitu. Nah, karena itu kan biayanya sangat mahal sekali. Jadi kemungkinan yang bisa melakukan itu hanya orang-orang kaya saja. Nah, untuk orang yang biasa mungkin lebih mementingkan kehidupannya daripada untuk itu, karena memikirkan kayak gimana ya, ya saya bisa sendiri gitu ngajari anak saya walau masih kurang ya, semisal itu kan pendapat saya. Apabila ada kesalahan kata atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sendiri juga masih dalam proses pembelajaran. Semoga pembelajaran kali ini bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Semoga saya lulus. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari video saya kali ini. Semoga dapat membantu. Semoga, saya mohon maaf banget karena dari tadi saya cuma lihat bawah, atau bacaan saya atau penjelasan saya kurang lancar. Saya mohon maaf banget karena ini banyak kendala yang mungkin tidak bisa saya ceritakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.